Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara pembuatan pupuk pengganti pupuk Gandasil B ya teman-teman. Dan untuk bahan-bahan yang saya akan gunakan ini ya teman-teman, di sini saya akan menggunakan satu bungkus susu saset ya teman-teman, dan satu butir telur ayam, dan akan saya kombinasikan lagi setelah tahap demi tahap diolah ya teman-teman. Dan jangan lupa persiapkan air bersih sekitar 6 liter ya teman-teman ke dalam wadah seperti ini, mau ember mau apa saja boleh, yang penting muat berisi air 6 liter ya teman-teman. Lalu setelah itu untuk langkah atau tahap yang pertama, di sini saya akan melarutkan terlebih dahulu dari satu bungkus susu kental manis ya teman-teman. Jika teman-teman ada susu bubuk, boleh menggunakan susu bubuk yang digunakan untuk campuran atau bahan yang pertamanya. Jadi kegunaan dari susu kental manis ini atau susu bubuk ya teman-teman sangat dibutuhkan oleh tanaman. Sumber vitaminnya mengandung kalium, sumber vitamin B, zat besi ya teman-teman, sangat dibutuhkan oleh tanaman. Apalagi akan saya topang dengan beberapa bahan yang lain kekuatannya ya teman-teman. Lalu setelah ini ya teman-teman, kita masukkan dari susu kental manisnya ke dalam air berisi 6 liter seperti ini ya teman-teman. Jika teman-teman kesulitan untuk mencari pupuk Gandasil B ya teman-teman, jadi solusinya seperti ini, kita bikin meracik dengan beberapa bahan yang lain ya teman-teman, dan kekuatannya tidak kalah bagus dengan pupuk Gandasil B ya teman-teman. Jadi ini solusi pengganti pupuk Gandasil B. Jadi kegunaan dari pupuk ini untuk apa ya teman-teman? Kegunaannya itu untuk menyuburkan tanaman, meningkatkan produksi pada tanaman agar cepat merangsang pembungaan dan berbuah lebat. Lalu setelah itu kalau sudah selesai dengan tahap pertama, menuangkan dari susu kental manisnya ke dalam air berisi air 6 liter, tuangkan ya teman-teman. Lalu diaduk terlebih dahulu agar tercampur merata menjadi satu. Jangan terburu-buru tahap pengadukannya, usahakan sampai larut menjadi satu ya teman-teman. Jika teman-teman ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar perkebunan, cara meracik pupuk, membuat pupuk dan perkebunan ya teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar untuk sekitar pertanian. Lalu setelah ini kalau sudah selesai dengan tahap pengadukan tercampur merata dari bahan yang pertama ya teman-teman, di sini saya akan mempersiapkan untuk campuran bahan yang keduanya ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan untuk bahan tambahannya satu butir telur ayam ya teman-teman. Lalu untuk langkahnya di sini saya akan melarutkan terlebih dahulu dengan menggunakan wadah terpisah ya teman-teman, agar lebih mudah waktu mengaplikasikan atau mencampurkan dengan beberapa bahan yang lain. Dan kegunaan dari bahan yang kedua ini untuk menopang bahan dari yang ke satu ya teman, dari susu kental manisnya. Satu butir telur ayam yang digunakan untuk menopang kekuatan dari bahan yang pertama, dan dari telur ini mengandung kalsium dan zinc ya teman-teman, sangat dibutuhkan oleh tanaman, membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman agar selalu tetap subur ya teman-teman. Jadi cara seperti inilah ya teman-teman jika kesulitan mendapatkan pupuk Gandasil B. Jadi cara seperti ini meracik pupuk dengan beberapa bahan yang lain untuk menggantikan pupuk Gandasil B ya teman-teman. Lalu setelah ini kalau sudah selesai kedua bahan tahap demi tahap sudah selesai ya teman-teman, akan saya ada campurannya untuk merangsang cepatnya berbunga dan berbuah lebat ya teman-teman. Diaduk terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman, menggunakan alat wadah terpisah agar lebih mudah waktu menyampurkan dengan bahan yang pertama ya teman-teman. Jadi telur ini harus larut terlebih dahulu sebelum melarutkan ke dalam air ya teman-teman, agar lebih mudah menyampur menjadi satu. Seperti ini dilarutkan terlebih dahulu. Kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Ini udah siap, sudah bagus dimasukkan menjadi satu ke dalam air ya teman-teman. Lalu untuk langkah berikutnya gampang, tinggal dimasukkan saja, dituangkan seperti ini ya teman-teman. Mohon disimak cara dan langkah-langkahnya agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini. Mohon disimak sampai selesai ya teman-teman agar tidak salah paham. Seperti biasa kalau sudah selesai bahan-bahan dimasukkan ya teman-teman, diaduk terlebih dahulu
agar tercampur merata menjadi satu dari kedua bahan tersebut ya teman-teman. Diaduk terlebih dahulu, jangan terburu-buru, agar lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi hasilnya nanti ya teman-teman. Diaduk sampai merata menjadi satu. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Agar tidak ketinggalan notifikasi-notifikasi dari video berikutnya, silakan nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman. Mohon dukungannya agar saya lebih semangat lagi menyampaikan video-video berikutnya. Jika bermanfaat dari isi video kali ini, silakan di-share ke teman-teman, rekan-rekan pemula seperti saya sekitar pertanian ya teman-teman. Lalu untuk langkah berikutnya setelah ini, kalau sudah selesai diaduk kedua bahan tercampur merata ya teman-teman, untuk tambahan atau campuran bahan yang lainnya di sini saya akan memasukkan pupuk NPK 1616 ya teman-teman. Dan untuk takaran atau tambahannya dari pupuk NPK 1616 ini ya teman-teman, saya akan menambahkan 2 sendok makan ya teman-teman untuk ukuran air 6 liter ya teman-teman. Dan sebelum menyampurkan ke dalam air berisi 2 campuran, yang pertama ya teman-teman dari susu kental manis sama 1 telur ayam, saya akan melarutkan terlebih dahulu menggunakan alat wadah terpisah ya teman-teman, agar lebih jelas lagi waktu melarutkan atau mengaduknya ya teman-teman sudah tercampur atau tidaknya. Agar lebih jelas lagi saya akan menggunakan wadah terpisah seperti ini. Jadi untuk cara melarutkannya ya teman-teman, ambil air dari kedua bahan yang sudah dicampurkan menjadi satu ya teman-teman, dari air susu kental manis sama 1 butir telur ayam ya teman-teman, diambil untuk melarutkan dari pupuk NPK 1616 nya ini dari air 2 bahan tersebut. Jadi cara menggunakan pupuk yang diracik sekarang ini ya teman-teman, di sini ada 2 opsi, ada di spray sama dikocorkan ya teman-teman. Sebelum menggunakan, kalau sudah selesai ketiga bahan tercampur merata dijadikan satu ya teman-teman, jangan lupa difermentasikan terlebih dahulu sekitar 2 minggu atau 3 minggu lamanya ya teman-teman cara fermentasinya. Lalu setelah itu kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, cara menggunakannya harus dicampurkan lagi dengan air ya teman-teman. 1 liter pupuk racikan ini yang sudah jadi, ambil sekitar 1 liter ditambah air lagi ya teman-teman sekitar 15 liter, lalu bisa dikocor, bisa dispraykan ya teman-teman. Seperti itulah ya teman-teman cara dan langkah-langkahnya untuk cara membuat pupuk pengganti pupuk gandasil B jika kesulitan mendapatkan pupuk gandasil B ya teman-teman. Jadi cara seperti ini yang digunakan ya teman-teman para petani jika kesulitan menggunakan pupuk gandasil B. Saya sarankan cara menggunakannya harus dengan rutin 8 hari sekali penyepraian atau pengocorannya ya teman-teman menggunakan pupuk racikan ini. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sampai jumpa di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.